jangan pernah melakukan, misalkan kita di depan Ka'bah, kita itu jangan berlebihan. Jadi hal yang tidak dianjurkan sama ajaran agama. Satu contoh, misalkan kita di Ka'bah itu memeluk-meluk sampai dijilatin, itu Ka'bah itu nggak boleh. Ah, dijilatin? Wow. Astagfirullah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan di video kali ini guys, saya mau nge-share buat teman-teman semua ya, hal apa aja yang jangan dilakukan ketika kita berada di dua tanah suci, dan apa aja yang harus disiapkan ketika kita mau mendatangi dua tanah suci. Dan alhamdulillah guys, ini ada kabar baik ya, umroh untuk Indonesia udah dibuka. Alhamdulillah. Dan di Saudi sana udah mulai melepas masker ya, dan alhamdulillah ini kabar baik ya. Kabar baik buat kita umat Islam yang ingin menjalankan ibadah kedua tanah suci. Jadi mungkin di sana tidak seketat kemarin-kemarin itu ya. Jadi yang umroh itu bisa belanja, jadi nggak dari Ka'bah langsung ke hotel Ka'bah, jadi nggak mungkin bisa belanja jalan-jalan di area sekitar Masjidil Haram. Oke guys, sekarang saya mau ke pasar belanja makanan. Sambil jalan menuju ke sana, saya mau nge-share hal-hal apa aja yang dilarang ketika kita berada di dua tanah suci, dan apa aja yang harus disiapkan ketika kita mau mendatangi dua tanah suci. Berarti cocok ya buat aku ya. Pokoknya ikutin terus video saya hari ini. Sekarang sambil jalan menuju ke pasar, jadi hal apa aja yang jangan dilakukan ketika kita berada di Mekah, dari hal terkecil sampai hal yang besar kalau menurut saya, yang harus diperhatikan sama calon jemaah haji dan jemaah umroh khususnya dari Indonesia, itu tentang rokok. Kenapa tuh rokok? Di seluruh pojokan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu ada plang. Di situ tuh udah ada tulisannya no smoking. Tapi hanya orang Indonesia yang berani merokok di sekitaran, sebenarnya bukan di masjidnya, tapi di sekitar masjid tersebut, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Padahal di situ udah ada plangnya no smoking. Jadi di luarnya pun udah ada tulisannya, Bu? Iya, dan ini juga butuh bimbingan daripada para guide-nya. Mungkin halnya hal kecil, permasalahan kecil, tapi itu bisa berdampak besar ke jemaah khususnya dari Indonesia. Jadi nanti jemaah orang Indonesia tuh dicap kurang baik gitu, ya nggak? Iya betul, karena 1-2 orang gelintir ya. Iya, memang hanya orang Indonesia yang berani. Kebanyakan itu para jemaah haji yang seperti itu. Karena mungkin lama waktunya ya. Iya, kalau haji itu lama di sana. Nah, terus yang jangan dilakukan itu apa? Di area sekeliling Ka'bah. Apa tuh? Yang jangan dilakukan itu kalau kita mau mengabadikan momen kita selama ibadah di dua tanah suci,
itu jangan pernah bawa kamera DSLR atau kamera profesional lah. Kamera yang kelihatannya gede gitu ya, Bi ya. Bahkan kamera yang segede kutil aja, segede gini, GoPro. Oh iya. Itu sebenarnya dilarang. Oh, itu nggak boleh ya? Iya, dilarang. Karena saya ini berbicara berdasarkan pengalaman, bukan Pengalaman sendiri ya, Bi? Iya. Nah, makanya saya lebih memilih pakai HP dengan resolusi tinggi, dengan kualitas yang seimbang dengan GoPro. Saya pakai kamera yang zaman sekarang. HP ya? Iya, kalau mau mengabadikan momen di sekitaran Ka'bah itu, jangan pernah berfoto-foto pakai kamera profesional. Itu kameranya langsung diambil. Langsung? Iya, langsung diambil. Sama itu apa petugas di situ? Iya. Ya, pastinya dibalikin lagi. Makanya saya sampaikan di sini buat para calon jemaah haji dan jemaah umroh, kalau misalkan mau mengabadikan momen itu cukup pakai HP saja. Iya, betul. Iya. Dan lagian juga kalau kita ibadah ke sana, jangan hanya fokus untuk selfie, tapi kita fokuskan untuk ibadah. Ya, mungkin setelahnya kalau mau mengabadikan ya silahkan Iya, ya, Bi. terkadang orang di zaman sekarang ini kalau mau ibadah itu lebih sibuk selfie, instastory, dan lain sebagainya. Itu jangan. Fokuskan dulu ibadah, beres ibadah baru itu terselah. Teman-teman semua. Nah, itu baru 2 nih ya. Sebenarnya banyak, mungkin kalau disebutin satu persatu 24 jam nggak bakalan beres ini. Ya, ini mungkin yang diringkas yang penting-pentingnya aja ya, Bi ya. Iya, terus Apalagi tuh? Jangan pernah lakukan ini di tempat bersejarah. Apa tuh kira-kira? Yang saya datangi semua tempat bersejarah di Mekah, Madinah, di Taif, itu selalu ada coretan dan bertuliskan nama-nama dari Indonesia. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi kalau bisa. Kira-kira itu untuk apa ya, Bi? Ya nggak tahu. Jadi itu kebiasaan buruk di negara sendiri dibawa ke tempat bersejarah negara orang. Itu nggak baik. Iya sih, benar. Di Jabar Rahmah itu banyak yang namanya pusar bayi, foto maksudnya foto keluarga tuh? Iya, foto, terus coret-coret, dan itu saya temukan ratusan ribu jenis foto, ratusan ribu pusar bayi yang berada di Jabar Rahmah itu. Maksudnya apa gitu loh? Kira-kira maksudnya mungkin apa ya? Niatnya itu baik, tapi caranya yang salah. Nah, ini juga jadi perhatian buat para gen umroh, buat para travel, pengelola travel. Jadi para calon jemaah haji dan jemaah umroh itu butuh bimbingan yang harus benar-benar terarah pada jalan, yang jangan sampai terjadi penyimpangan gitu loh. Jangan sampai terjadi seperti itu lagi ya, Bi. Iya. Saya naik ke Jabal Nur. Di Jabal Nur itu ada goa yang pernah didatangi sama Nabi Muhammad SAW. Dan di sana itu memang bukan hanya orang Indonesia, orang Pakistan, orang India, orang Bangladesh, dan lain sebagainya, orang Turki. Tapi masih banyak ditemukan tulisan-tulisan orang Indonesia. Dan itu ada di video-video sebelumnya. Video Abi? Iya, responnya itu berbagai macam. Pro dan kontra ya? Ya, begitulah para netizen. Terus? Ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi yang jelas ini saya sampaikan karena saya mendatangi Masjid Al-Khu ya. Di mana itu, Bi? Di Taif, di mana Nabi Muhammad pernah istirahat di Masjid Al-Khu. Di situ banyak banget terdapat tulisan nama-nama orang Indonesia di situ. Tentunya saya bisa membedakan mana nama orang Indonesia dan mana orang Pakistan. Kelihatan lah ya nama-nama. Ini mohon maaf kalau sama namanya ya. Misalkan ada tulisan Margono. Kan nggak mungkin lah, misalkan ada orang Pakistan yang bernama itu, kan nggak mungkin. Ya, kita pasti hafal lah ya, Bi, nama-nama orang di negara jadi sendiri. Itu nama contoh aja. Ya. Nah, terus guys, hal apa aja yang jangan
Ini maksudnya yang harus disiapkan ketika kita mau ke sana. Nah. Dan alhamdulillah sekarang umroh mulai dibuka. Iya, alhamdulillah. Iya, hal apa aja maksudnya apa aja yang harus disiapkan ketika kita mau mendatangi dua tanah suci. Termasuk aku ya, Bi? Termasuk juga kamu. Nah, ini buat orang yang mau hajian, biasanya kan orang Indonesia yang hajian ke sana itu biasanya mayoritas orang Indonesia kan pada sepuh tuh. Iya, nggak? kalau hajian. Karena waktunya yang lama. Yang paling bentuknya itu kecil tapi berdampak besar ketika dibawa ke sana, salah satunya yaitu obat-obatan. Obat-obatan pribadi, vitamin gitu ya, Bi? Vitamin dan tentunya fisik ya. Sebelum misalkan 3 bulan sebelum ke sana tuh udah dilatih fisik kita di sini, udah olahraga gitu, Bi? Karena olahraga ibadah yang mengandalkan fisik itu adalah ibadah haji. Ibadah haji karena jalan jauh atau gimana, Bi? Iya, jalan jauh. Oh. Nah, terus terus mungkin kalau orang yang belum berpengalaman mau memasuki Masjidil Haram, itu sendal itu suka disimpan, ditaruh aja seperti di masjid di Indonesia. Di sini, iya. Iya. Dan setelah beres sholat ataupun beres umroh, tiba-tiba sendal itu hilang, dan itu hilangnya itu bukan karena dicuri, tapi karena dibereskan sama pihak Masjidil Haram. Kebayang nggak? Saking numpuknya gitu. Masjidil Haram itu didatangi dari berbagai penjuru dunia. Sendal kalau numpuk di situ, kesatu mengganggu kenyamanan, merusak pemandangan dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa saya sarankan kalau mau datang ke sini itu harus siap tas tenteng atau plastik yang bisa diikat untuk nyimpen sendal. Sendal itu kita bawa. Iya. Kita bawa ke dalam dan tidak mengotori dan tidak mengganggu yang karena kita bawa plastik lain. Ya, masukin ke tas. Iya, betul. Terus apa lagi tuh, Bi? Terus kaca. Oh iya. Kacamata. Di sana itu mataharinya dan cuacanya itu beda. Saya di Indonesia, selama di Indonesia sekarang udah hampir 7 bulan, bukan hampir ya, udah 7 bulan. Iya. Saya tuh nggak pernah pakai kacamata. Karena di sini banyak hijau-hijau, tapi kalau kita udah datang ke sana, kita akan merasakan panas terik dan silau. Apalagi ketika berada di Masjid Nabawi dan Masjid Madinah, karena lantainya itu putih. Mantul gitu ya, Bi? Pantulan dari lantai ke mata itu bikin kepala udah panas, mata silau. Nanti ke kepala itu nyut, bikin sakit kepala ya. Akhirnya pingsan gitu loh. Oh, banyak yang pingsan mungkin kayak gitu ya. Iya. Dan apalagi ya banyak banget. Mungkin sebagian mau saya sampaikan ya, nggak semua karena banyak banget. Nah, saya tambahkan lagi nih. Jangan pernah melakukan, misalkan kita di depan Ka'bah, kita itu jangan berlebihan. Jadi hal yang tidak dianjurkan sama ajaran agama. Satu contoh, misalkan kita di Ka'bah itu memeluk-meluk sampai dijilatin, itu Ka'bah itu nggak boleh. Dijilatin? Wow. Astagfirullah. Aku nih sholat sering persis di belakang imam. Sebelum sholat itu setengah jam, bahkan 1 jam sebelum sholat, aku udah standby di pinggir Ka'bah. Terus? Ya biar kebagian sholat di saf terdepan, di pusatnya, di kiblatnya umat Islam. Iya, betul. Nah, jadi jangan berlebihan ketika kita berada di sana. Itu bener, Bi, sempat ngelihat kamu orang yang seperti itu. Sampai dipeluk. Terus ada juga jemaah dari Indonesia nih. Apa tuh? Si Ka'bah itu batunya gini, dikorek-korek, dimasukin ke tisu. Astagfirullah. Nah, itu kan udah zolim. Iya. Bener nggak? Dan itu tidak dianjurkan sama ajaran agama yang kita anut. Jadi kalau kita datang ke sana, kita cukup berdoa di depan Ka'bah. Kalau bisa, yang saya sarankan itu berdoanya itu di depan multazam. Iya.
Walaupun jaraknya agak jauh, yang penting kita berdoanya memadep ke multazam. Multazam itu persis berada di depan pintu Ka'bah. Jadi seperti itu. Oke guys, biar durasinya tidak terlalu panjang, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Bagi yang mau menjalankan ibadah haji dan umroh, alhamdulillah sekarang ada kabar baik. Umroh buat Indonesia khususnya udah dibuka, dan di Arab Saudi itu sekarang udah mulai penerapan lepas masker ya? Boleh melepas masker, dan ini pertanda baik buat kita semua sebagai orang Islam. Amin. Yang mau menjalankan ibadah haji dan umroh. Mungkin insya Allah tahun depan kayaknya ibadah haji dibuka ya, Bi, mudah-mudahan. Sebenarnya ibadah haji itu kan dibuka, cuman maksudnya beda. dari kita Cuman kuotanya dibatasi. Oh iya. Oke guys, doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.